Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Melihat bahwa King Sui juga memberikan Ye Jianghe mutiara air, King hanya tidak tahu apa yang dia rasakan. Apakah tidak ada apa-apa untuknya? King Sui kemudian membiarkan 5 elemen mutiara air mengenali Ye Jianghe sebagai pemiliknya. Efek mutiara tidak lebih lemah dibandingkan dengan manik-manik air ilahi. Ini meningkatkan kemampuan Ye Jianghe hampir 3 kali lipat. Baik fisiknya maupun warisan yang dia miliki memiliki efek yang tidak dapat disangkal. Ye Jianghe memiliki warisan Drakaina selain fisiknya yang kuat. Oleh karena itu, King Sui sama sekali tidak menganggap hasil ini aneh. Kemudian Ye Jianghe mendapatkan pedang Buddha untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Kehebatan yang ditampilkan saat Ye Jianghe menggunakan pedang Buddha tidak dapat disangkal. Setelah dia mendapatkan pedang itu, King Sui sudah memutuskan untuk memberikannya padanya. Bahkan dia tercengang saat aura suci dan murni pedang putih salju ini menyatu sempurna dengan aura Ye Jianghe. Itu terlalu sempurna. Sepertinya pedang ini disiapkan hanya untuk Ye Jianghe. Setelah pedang Buddha mengenali Ye Jianghe sebagai pemiliknya, pedang itu juga menunjukkan kemampuan yang kuat. King Sui bisa tahu dari teknik penglihatan surgawi dan bahkan dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Pedang suci giok suci. Ternyata ini tidak disebut pedang Buddha, tetapi hanya memiliki nama pedang Buddha, seperti yang telah ditempa di kuil ilahi Laut Utara. Nama itu tidak penting. Yang terpenting adalah pedang ini cocok untuk Ye Jianghe. Itu meningkatkan semua kemampuan dengan 2 kali lipat dan tambahan 5 kali lipat untuk kecepatannya, mengurangi semua kerusakan setidaknya setengahnya, meningkatkan daya tahan tubuh, dan pemulihan semua luka dengan 5 kali lipat. Pedang itu datang dengan teknik pertempuran tambahan perlindungan suci. Secret Divine Protection dapat digunakan sekali sehari, memberikan pertahanan absolut dan diaktifkan secara otomatis. Setelah digunakan, pertahanan tubuh akan menjadi 2 kali lipat dan efeknya dapat dipertahankan selama 2 jam. Kekuatan suci yang kuat dapat menggandakan kerusakan yang terjadi pada beberapa makhluk jahat. Artefak ilahi yang bisa tumbuh. Ini adalah artefak ilahi. Bahkan King Sui merasa sedikit iri. Dalam hal serangan, Golden Battle Halberd miliknya bukanlah tandingan pedang suci giok suci ini. Namun, Golden Battle Halberd miliknya dapat merusak artefak ilahi. Meskipun kemungkinan menghancurkan artefak ilahi masih sangat rendah, bahkan beberapa orang yang telah mencapai puncak dalam penyempurnaan tubuh mungkin tidak dapat menangkis kekuatan penghancurnya yang kuat. Golden Battle Halberd adalah musuh bagi mereka yang memiliki pertahanan yang kuat. Selain itu, pedang suci giok suci adalah artefak ilahi yang sedang tumbuh, dan ini membuatnya semakin langka. Namun, King Sui merasa bingung karena tidak ada cerita di balik artefak ilahi ini. Dia tidak melihat apapun di atasnya. Mungkinkah itu belum berkembang ke level itu? Ini tidak penting, selama itu sesuatu yang bagus. Saat ini, peningkatan kekuatan Ye Jianghe membuatnya menjadi eksistensi terkuat di samping King Sui. Saat ini, dia hanya sedikit lebih lemah dari King Sui dan kekuatannya telah melampaui 30.000 kekuatan Dao. King Sui berpikir tentang perkenalan para wanita dalam lukisan kecantikan. Mereka adalah bakat luar biasa dengan tubuh ilahi dan dari penampilannya, selama mereka memiliki kesempatan, kemampuan mereka akan meningkat pesat. Saat ini, King Sui sangat senang karena Ye Jianghe menjadi begitu kuat. Dia menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia akan pergi. Saat ini, kekuatan Ye Jianghe dan Muyun Qingge telah meningkat pesat. Dengan penundaan ini, setengah hari telah berlalu. King Sui memandang King Hanye. Meskipun dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya dari awal sampai akhir, dia masih bisa merasakan sedikit perasaan sedih di hatinya.
King Sui tidak mencoba menyembunyikan apapun dan hanya mengulurkan tangannya untuk mengambil tangannya. Wajah King Hanye menjadi sedikit memerah. Saat ini, dia masih sangat pemalu di hadapan Ye Jianghe dan Muyun Qingge. Aku sudah memikirkannya lebih awal. Anda memiliki tubuh 9 yin dan masih ada 5 elemen mutiara dengan atribut logam, kayu, api, dan tanah. Anda tidak dapat menggunakan yang memiliki atribut api, tapi saya bisa. Selain itu, dengan fisik kita masing-masing dapat mengambil 2 mutiara. Aku bisa mengambil logam dan mutiara api sementara kamu mengambil mutiara kayu dan bumi. Saat King Sui mengatakan ini, dia mengeluarkan 2 mutiara dan menyerahkannya kepada King Hanye. Ayo pergi dan tingkatkan kehebatan kita. King Sui menarik King Hanye bersamanya ke tempat yang lebih tenang. Kekuatan King Sui sangat eksplosif dan atribut logamnya sangat tajam, cocok untuk sifat Golden Battle Halberd. Setiap orang hanya dapat mengambil salah satu dari 5 elemen mutiara, tetapi King Sui dan King Hanye memiliki fisik yang unik. King Sui tidak tahu apakah itu hal yang baik. Misalnya, dalam kasus King Hanye, fisiknya memberinya banyak masalah. Dia tidak bisa menjadi wanita biasa dan dalam kehidupan ini, dia hanya bisa menjadi suami istri dengan seorang pria yang memiliki tubuh 9 yang. Dia beruntung dan menemukan satu. Jika tidak, dia benar-benar harus menyendiri sepanjang hidupnya. Namun, situasinya berbeda untuk King Sui. Tubuh 9 yang dan tubuh 9 yin memiliki perbedaan besar. Ini juga sesuatu yang membingungkan King Sui. Setelah King Hanye menggunakan mutiara 5 elemen dengan atribut tanah dan kayu, dia menerima peningkatan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu hanya meningkat sekitar 2 kali lipat. Ini membuat King Sui sangat bingung. Ketika dia menggunakan 2 mutiara, kekuatan fisiknya hanya meningkat 1 kali lipat. King Sui sepertinya memahaminya sekarang. Semakin kuat, semakin kecil peningkatannya. Untuk kasus Ye Jianghe, dia mengalami peningkatan 3 kali lipat. Untuk King Hanye, kemampuannya meningkat 2 kali lipat, sementara dia hanya menerima peningkatan 1 kali lipat. Ini sebenarnya sangat menakutkan. Saat ini, itu mungkin bagi seseorang untuk tiba-tiba meningkatkan kemampuannya, tetapi itu hanya dari terobosan ke level baru. King Sui sangat puas. Saat ini, kekuatannya telah mencapai sekitar 90.000 kekuatan Dao. Baik Ye Jianghe dan King Hanye sedikit lebih dari 30.000 kekuatan Dao. Muyun Qingge sedikit lebih rendah. Luo Qingcheng dan Muyun Qingge hampir sama dengan Muyun Qingge, tetapi sedikit lebih tinggi, sedikit di atas 20.000 kekuatan Dao. Sayang sekali. King Sui menuliskan teknik bela diri dalam 5 elemen mutiara dan memberikan masing-masing salinannya. 5 elemen mutiara telah didistribusikan dan Muyun Qingge memberi King Sui logam langka yang dia dapatkan sebelumnya. Itu adalah besi meteorik yang luar biasa dan kualitasnya lebih baik dari logam lain yang pernah dilihat King Sui di masa lalu. King Sui memikirkan Sun Shooting Bow dan teringat akan kemampuan tinggi Muyun Qingge dalam memanah. Untuk berpikir bahwa dia telah melupakan ini sebelumnya. Suku Drakaina secara alami mahir dalam menggunakan busur dan anak panah. Memikirkan hal ini, King Sui memberikan Sun Shooting Bow kepada Muyun Qingge dan berkata, "Aku akan menempa beberapa anak panah untukmu nanti." Muyun Qingge sedikit ragu-ragu sebelum menerima Sun Shooting Bow dari King Sui. Namun, saat dia memegangnya, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya cemerlang meliputi Muyun Qingge. King Sui tertegun sejenak. Artefak ilahi telah mengenali pemiliknya dengan sendirinya. Dia lupa bahwa Sun Shooting Bow juga merupakan artefak ilahi. Untuk membuat artefak ilahi mengenali pemiliknya dengan sendirinya adalah hal yang paling menakjubkan. Namun, kemungkinan ini terjadi terlalu rendah dan ini juga pertama kalinya King Sui melihat ini. Muyun Qingge tampak tertegun juga dan baru sadar kembali setelah sekian lama. King Sui juga merasakan bahwa kekuatan Muyun Qingge telah meningkat pesat sekali lagi, dan telah melampaui Ye Jianghe dan King Hanye. Namun,
dia tidak melampaui mereka banyak dan kekuatannya sekitar 40.000 Dao Force. Muyun Qingge, yang sebelumnya paling lemah, sekarang menjadi yang terkuat di antara mereka. Yang terpenting, bentuk Sun Shooting Bow juga telah berubah. Namun itu hanya perubahan kecil. Hal utama adalah busur itu sekarang bisa digunakan sebagai pedang. King Sui, biarkan Qingge pergi bersamamu ke Gua Suara Laut Suci. Anda tidak perlu khawatir tentang tempat ini. King Hanye juga tersenyum dan berkata, aku akan tinggal di sini dan menunggu kepulanganmu. Biarkan Qingge pergi bersamamu. Jika tidak apa-apa jika saya harus pergi. Aku akan pergi bersamanya. Muyun Qingge memikirkannya dan berkata. Ketiga wanita lainnya semuanya tersenyum dan menatap Muyun Qingge. Kamu masih harus menjaga istana Dragon Wolf dan akulah yang bebas dan tidak ada yang bisa dilakukan. Muyun Qingge terdengar lebih seperti dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Baiklah, aku akan membiarkan Dark Phoenix, Naga Gajah, dan Longsword tetap tinggal. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa dia tidak boleh membantah lebih jauh, kalau tidak itu akan buruk bagi Muyun Qingge. Saat ini, dia merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Para wanita tahu bahwa tidak ada gunanya menolak keputusan King Sui. Oleh karena itu, mereka tidak melanjutkan lebih jauh. Saat ini, Muyun Qingge sudah sangat kuat dan paling tidak, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan beberapa binatang iblis yang ditinggalkan King Sui. Saat itu hampir tengah hari dan King Sui memutuskan untuk pindah tepat setelah makan siang. Melihat bahwa King Sui terburu-buru, Luo Qingcheng merasa sedikit tersentuh, tetapi dia tidak mencoba mengatakan apapun kepada King Sui. Karena Luo Qingcheng pun tidak mengatakan apa-apa, yang lainnya juga tidak. Semua orang merasa sangat cemas dan bahkan jika King Sui tidak mengatakan apapun, Muyun Qingge mungkin akan mendesaknya untuk pergi lebih awal. Mereka menyiapkan makanan yang mewah, dan meskipun semua orang mencoba mengobrol dengan gembira, masih ada kemurungan. Oleh karena itu, makan malam dengan cepat selesai. Setelah makan siang, King Sui memeriksa formasi di sini dan meninggalkan Phoenix gelap, gajah naga, dan zuer panjang di belakang. Binatang iblis ini sangat kuat sekarang dan yang lebih penting, mereka memiliki daya tahan yang kuat terhadap serangan. Dua dari mereka adalah binatang iblis tipe kontrol sementara Phoenix gelap bisa membunuh keberadaan yang berada pada level yang sama dengannya semudah memotong rumput. Bahkan keberadaan yang jauh lebih kuat dari mereka, tidak akan bisa melukai mereka. Oleh karena itu, sampai tingkat tertentu, alasan King Sui menahan mereka di sini adalah agar mereka dapat bertindak sebagai perisai tipe kontrol. Binatang iblis tipe kontrol cenderung dapat membalikkan keadaan dalam sekejap dalam banyak situasi. King Sui dan Muyun Qingge mengucapkan selamat tinggal pada beberapa wanita dan melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan mereka adalah Gua Suara Laut Suci. Gua Suara Laut Suci adalah area berbahaya jauh di Laut Utara. King Sui sudah memiliki peta tujuan, tetapi mereka harus terlebih dahulu melewati domain Laut Dalam. Karena itu, perjalanan itu sangat berbahaya. Keduanya melakukan perjalanan dengan cepat menuju wilayah yang lebih dalam di Laut Utara. Meskipun King Sui memiliki perisai air paragon, dia masih memutuskan untuk menggunakan 9 langkah benua. 9 langkah benua sekarang dapat digunakan di domain lautan. King Sui tidak tahu apakah ada tautan ke Paragon Water Shield, tetapi itu adalah sesuatu yang membuat senang. Bagaimanapun, di domain samudra yang luas, akan sangat mengecewakan jika 9 langkah benua tidak dapat digunakan. Untungnya, itu tidak mengecewakan King Sui dan dia sekarang bisa menggunakan 9 langkah benua. Ini benar-benar membuat King Sui seperti ikan di air ketika dia berada di domain lautan. Cahaya yang hanya bisa dilihat King Sui muncul di bawah kaki King Sui dan Muyun Qingge. Kemudian, itu mencakup mereka berdua, membuat mereka menghilang seperti kilatan dari tempat mereka berada, lalu memindahkan mereka dari waktu ke waktu lagi. Sepatu 9 benua King Sui sekarang telah melampaui dirinya yang dulu dengan banyak. Selama periode waktu yang lama,
9 sepatu benua telah naik level oleh 2 level. Sepatu 9 benua disempurnakan dari dunia 9 benua, fragmen astral dan binatang fantastis dari 9 benua, dengan kemampuan misterius dan tak terduga, itu berada pada tingkat artefak ilahi. Kecepatan seseorang meningkat 10 kali lipat, kelelahan berkurang 10 kali lipat. Bahkan seorang early divinity bisa merasa sulit untuk dihancurkan. Itu juga memiliki teknik pertempuran tambahan 9 langkah benua. 9 langkah benua, gunakan 9 sepatu benua untuk mengaktifkan 9 langkah benua. Pengguna akan segera mencapai lebih dari 10 juta li dalam satu garis lurus. Di alam saat ini, level 8, wilayah hati, itu bisa digunakan 100 kali sehari. Semua makhluk hidup yang berada dalam jarak 500 meter bisa dibawa, termasuk manusia, binatang iblis, dan lainnya. Prasyarat tingkat dewa semu. King Sui hampir lupa bahwa dia memiliki 9 sepatu benua sejak dulu, yang sekarang merupakan barang artefak ilahi. Namun, itu hanya terungkap berada di ranah ketujuh dari tingkat artefak ilahi dan tidak ada yang ditampilkan sebelumnya. Dengan 9 benua langkah dari 9 benua, King Sui tidak akan memiliki banyak tekanan dalam perjalanannya ke wilayah dalam di Laut Utara. Kalau tidak, bagi dia yang harus pergi dan kembali dalam 10 bulan, dan masih perlu menemukan bunga mudra suci, waktunya tidak cukup sama sekali. Saat ini, dia hanya bisa bergantung pada keberuntungan. Dengan kecepatannya saat ini, dia mungkin membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba di Gua Suara Laut Suci. Setelah sekitar 90 langkah 9 benua, King Sui terhenti. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dari domain Sunset Sea King Palace. Dia juga ditinggalkan dengan hanya beberapa kegunaan dari 9 langkah benua dan berencana untuk meninggalkan mereka jika dia perlu melarikan diri. Bagaimanapun, tempat ini tidak sama dengan perbatasan Laut Utara. Daerah ini adalah hamparan domain lautan yang tak berujung. King Sui melihat sekeliling dan tidak melihat bentuk kehidupan yang sangat kuat. Ada beberapa gunung, hewan laut berskala besar, ikan, dan lainnya. Namun, mereka semua ditakuti oleh aura King Sui. Muyun Kingge memanggil naga giok putih. Naga giok putih sekarang dianggap sebagai anggota sejati dari suku naga sekarang. Saat itu terlalu lemah dan akhirnya ditekan oleh King Sui dan dijinakkan oleh Muyun Kingge. Namun, di bawah bantuan King Sui dan setelah mengonsumsi pil obat, buah iblis kuno, pelet emas keberuntungan dan lainnya, garis keturunannya telah meningkat dengan banyak lipatan dan kemampuannya juga sangat menakutkan sekarang. Naga giok putih besar bergerak cepat di dalam air dan King Sui dan Muyun Kingge berdiri di punggungnya, melihat sekeliling saat mereka dengan cepat melewati ikan dan tanaman air. King Sui, kapan kita akan mencapai Gua Suara Laut Suci? Muyun Kingge tidak tahu seberapa jauh 9 benua langkah King Sui dapat melakukan perjalanan setiap kali, tetapi dia merasa itu harus jauh. Paling lama setengah bulan. Kami bahkan mungkin bisa tiba dalam waktu sekitar 10 hari. Itu jika tidak ada kecelakaan di antaranya. King Sui memikirkannya dan berkata. Muyun Kingge tercengang. Dari Istana Raja Laut matahari terbenam hingga ke wilayah dalam di Laut Utara, seharusnya di wilayah dalam, lokasi Gua Suara Laut Suci harus dianggap berada di wilayah dalam. Berdasarkan antisipasi Muyun Kingge, mereka perlu mengambil lebih banyak setidaknya 2 bulan sebelum mereka bisa tiba di Gua Suara Laut Suci. Luo Qingcheng hanya bisa menunggu selama 10 bulan. Jika mereka membutuhkan setengah tahun untuk melakukan perjalanan bolak-balik, mereka hanya akan memiliki waktu kurang dari 4 bulan untuk menemukan Gua Suara Laut Suci. Oleh karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan 1 hari pun. Namun, setelah mendengar bahwa itu hanya akan memakan waktu setengah bulan atau bahkan sekitar 10 hari, dia sedikit terkejut. Dia segera dipenuhi dengan kegembiraan dan menatap King Sui dengan gembira. Itu bagus. Harapan kami akan jauh lebih besar. Saya sangat khawatir. Apakah kemungkinan kita menemukan bunga mudra suci tinggi? Saat ini, hanya ada King Sui dan dia, jadi dia tahu bahwa King Sui akan mengatakan yang sebenarnya.
Bahkan jika tidak ada bunga mudra suci, aku masih akan memikirkan cara untuk memperlakukan King Cheng. King Sui memikirkannya dan berkata, Muyun Qingge tahu arti di balik kata-kata King Sui. Kemungkinan mereka menemukan bunga mudra suci sangat rendah, sangat rendah. Jangan khawatir, saya memiliki kepercayaan diri. King Sui melihat ekspresi sedih Muyun Qingge dan menghiburnya. Saudari King Cheng telah menjalani kehidupan yang sangat sulit sendirian. Kami bertiga telah menjadi sangat dekat selama beberapa tahun terakhir dan menjadi lebih dekat daripada saudara perempuan yang sebenarnya. Saya benar-benar takut kehilangan salah satu dari mereka. Apakah Anda lupa bahwa saya adalah seorang dokter yang ajaib? King Sui tersenyum dan berkata, Aku ingat, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan menyembuhkan Sister King Cheng. Muyun Qingge memandang King Sui. King Sui mengangguk, denganku, aku tidak akan membiarkan kalian dalam bahaya. Muyun Qingge tersenyum dan menghindari tatapannya tanpa suara. Dia merasa jantungnya berdetak sangat cepat ketika dia melihat tatapan tulus King Sui. Kami akan beristirahat di sini sebentar hari ini. Oh ya, kita tidak perlu terlalu terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan kita. Kami memiliki 9 langkah benua. Kami akan menggunakan waktu ini untuk mengembangkan seni atribut air atau semacamnya. Ini akan membuat kami menjadi lebih kuat dan membantu kami mengatasi bahaya di depan. King Sui memikirkannya dan berkata, setelah Muyun Qingge tahu tentang 9 langkah benua King Sui yang kuat, dia mengangguk. Lagi pula, mereka tidak perlu mengkhawatirkan kecepatan perjalanan mereka sekarang. Setelah mendirikan tenda dan memanggil binatang pembunuh naga dan bintang neraka, King Sui kemudian memasuki alam Valet Jade Immortal. Esensi kayu ilahi. King Sui membudidayakan esensi kayu ilahi. Saat itu, dia hanya melihatnya sekilas dan baru sekarang dia melihatnya dengan serius dan mengolahnya. The Divine Wood Essence adalah kemampuan yang secara masif meningkatkan seni atribut kayu. Selain itu, King Sui merasa bahwa itu bahkan lebih kuat daripada atribut kayu seni 5 elemen. King Hanye telah memberikan King Hanye salinan esens kayu ilahi yang telah dia tulis sendiri. King Hanye telah menggunakan kayu dari 5 elemen mutiara dan sudah memiliki teknik bela diri tanaman merambat kayu. Namun, seharusnya tidak ada kebutuhan untuk digunakan saat ini. King Sui melihat esensi kayu ilahi untuk sementara waktu. Dia kemudian meletakkannya dan mengambil teknik bela diri Wood Finesse. Penguasaannya terhadap seni atribut kayu sudah sangat kuat. Satu-satunya alasan dia mengambil teknik bela diri Wood Fin adalah agar dia bisa lebih menstabilkan fondasinya. Lagi pula, teknik bela diri pohon anggur 5 elemen seni dan 5 elemen teknik pemurnian Dewa King Sui memiliki perasaan yang saling melengkapi. Tentu saja, ini tidak mengatakan bahwa tanaman merambat kayu lebih kuat daripada atribut kayu dari teknik pemurnian ilahi 5 elemen. Seni 5 elemen yang dia peroleh dari harta karun kali ini adalah yang paling dasar dan dapat dianggap dasar di antara dasar-dasar. Di sisi lain, teknik pemurnian ilahi 5 elemen adalah teknik dengan kualitas yang lebih tinggi. King Sui telah menyerap logam dan mutiara api dari 5 elemen mutiara, dan kehebatan atribut logam dan apinya telah meningkat pesat. Misalnya, kecakapan api primordial dan pedang emas King Sui telah mendapat pertumbuhan besar-besaran. Namun, King Sui selalu percaya bahwa keterampilan terbaik dan paling praktisnya ada di atribut kayu, tanaman merambat iblis yang haus darah. Oleh karena itu, King Sui berencana untuk pertama kali menumbuhkan atribut kayu dari teknik pemurnian dewa 5 elemen. Kali ini, menjadi jauh lebih kuat, kehebatan 5 elemen teknik pemurnian ilahi secara alami meningkat juga. Namun, karena dia memiliki esens kayu ilahi, kehebatan seni atribut kayu miliknya akan meningkat pesat sebagai hasilnya. Sedangkan untuk aspek lainnya, akan ada beberapa perbaikan juga, tapi itu hanya minor. Bagaimanapun, Wood Finesse dan lainnya adalah yang paling dasar. Meskipun mereka mungkin tidak buruk bagi orang lain, itu hanya akan dianggap menambah kilau pada sesuatu yang sudah indah sejak awal dari sudut pandang King Sui.
Satu-satunya yang benar-benar bisa berguna adalah Divine Wood Essence. Saat King Sui mulai berkultivasi, dia benar-benar akan melupakan tentang tidur dan makanan. Dalam waktu seminggu, King Sui telah sepenuhnya menguasai tanaman merambat kayu paling dasar. Bagaimanapun, dia sudah dianggap mahir sebelum ini. Setengah bulan kemudian, King Sui mulai mempelajari esens kayu ilahi. The Divine Wood Essence bukanlah kemampuan ofensif seperti Wood Finesse, tetapi merupakan teknik sirkulasi ki pasif. Setelah menguasainya, seseorang akan dapat secara permanen meningkatkan kemampuan seni atribut kayu mereka. Hanya meningkatkan seni atribut kayu. King Sui sudah kuat dengan atribut kayu dan tentu saja, dia berhasil mengambilnya dengan sangat cepat. Namun, waktu terus berlalu dan bahkan sampai saatnya King Sui pergi, dia masih belum berhasil. Meskipun dia tidak berhasil dalam kultivasinya, King Sui masih sangat bahagia. Selain itu, dia merasa bahwa dia tidak akan butuh waktu lebih lama untuk memahaminya. Pada saat itu, kemampuan terkuatnya adalah kemampuan atribut kayu. Mereka adalah kemampuan tipe kontrol terkuat. Meski Paragon Strike sangat kuat, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Saat ini, dia memiliki binatang pembunuh naga dan selama atribut kayu dari 5 elemen teknik pemurnian ilahi bisa menjadi lebih kuat, maka terlepas dari apakah dia membunuh musuh, melakukan pembunuhan instan, mengendalikan lawan, atau melindungi hidupnya sendiri, dia akan bisa mencapai alam yang sempurna. Setelah dia keluar, dia melihat Muyun Qingge di luar, sepertinya sedang berlatih sesuatu. Lingkungannya penuh dengan pusaran air. Matanya sedikit terpejam saat dia merasakan perubahan di sekitarnya. Dia tampak seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali, tetapi origin ki di sekitarnya terus bergerak. Spiral air juga semakin membesar. Selain itu, kekuatan mereka juga bertambah seiring berjalannya waktu, seperti lubang tanpa dasar. Mata King Sui berbinar. Dia kemudian melihat pusaran di sekitar Muyun Qingge meningkat dari 2 menjadi 3 dan akhirnya berhenti di 4. Ini berlanjut selama 15 menit sebelum Muyun Qingge membuka matanya. Meski matanya tampak sedikit lelah, ada juga sedikit kegembiraan di dalamnya. Setelah melihat King Sui, dia tersenyum. Setengah hari berlalu tanpa sadar. King Sui tersenyum dan mengangguk, Ayo makan dan lanjutkan perjalanan kita. King Sui telah mencatat waktu. Mereka hanya berjarak sekitar 1 jam sebelum hari berikutnya. Sebagai seorang kultivator yang kuat, dia tidak perlu khawatir tentang bertambahnya lemak tidak peduli berapa banyak dia makan. Namun, dia merasa itu tidak akan terlihat bagus. King Sui, apakah Anda telah mengembangkan spiral air? Sambil makan, Muyun Qingge memandang King Sui dan bertanya, saya belum bisa berlatih itu. Mengapa? King Sui menjawab dengan santai. Tidak apa, saya hanya merasa bahwa setelah mencapai 4 spiral air, saya tidak dapat berkembang lebih jauh. Selain itu, penipisannya juga signifikan. Muyun Qingge memikirkannya dan berkata, karena teknik pemurnian ilahi 5 elemen, King Sui memiliki pemahaman yang kuat tentang 5 elemen. Dia melihat ke arah Muyun Qingge dan memberitahunya, masing-masing dari 5 elemen memiliki karakteristiknya masing-masing. Ketajaman untuk logam, kekerasan untuk api, ketenangan untuk air, kehidupan untuk kayu, dan berat untuk bumi. Setelah mengatakan ini, King Sui berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan senyuman, kamu tahu tentang semua ini. Air mengalir menuju dataran yang lebih rendah, sebuah kanal terbentuk ketika air mengalir, air menyembur dengan cepat dan melintasi jarak yang jauh, gelombang bergelombang dan mencapai ketinggian langit, dan air juga tanpa ampun. King Sui berbicara dengan nada yang sangat lambat tetapi sedikit berat. Dia berhenti setelah melafalkan ini dan hanya terus menikmati makanan. Muyun Qingge tertegun sejenak sebelum dia melihat sekeliling. Mereka sekarang berada di laut dan dia sadar bahwa air memiliki sifat yang sangat lembut. Namun, air dan api tanpa ampun dan ketika auranya terbentuk, kekuatan mereka sangat melumpuhkan. Air mengalir dengan bebas, turun dengan aliran aura.
Muyun Qingge menjadi termotivasi dan sebagai hasilnya, dia dengan cepat bangkit dan berjalan menjauh. Segera, spiral mulai muncul di sekelilingnya satu demi satu. Setelah yang keempat muncul, tidak ada lagi peningkatan jumlahnya, tetapi ukuran spiral telah berlipat ganda. Selain itu, kecepatan dan kekuatan spiral menghasilkan aura pembunuhan yang intens yang memiliki intensitas lebih dari 2 kali lipat. Yang terpenting, Muyun Qingge kini tampil sangat santai. Seolah-olah dia tidak perlu mengerahkan kekuatan sama sekali dan sosoknya terus bergerak di dalam air, bergerak bebas dalam spiral. Dia bahkan dapat menggunakan spiral untuk meningkatkan kecepatan secara drastis dan siluetnya menjadi bayangan dan sulit dipahami seperti hantu. Lama kemudian, Muyun Qingge akhirnya berhenti, dengan senyum bahagia di wajahnya. Dia berjalan ke King Sui, berkata, "Terima kasih. Apakah ini masih perlu di antara kita?" King Sui tidak melihat Muyun Qingge dan hanya menggelengkan kepalanya. "Ayo lanjutkan perjalanan kita sehingga kita bisa mencapai Gua Suara Laut Suci lebih awal." Muyun Qingge dengan senang hati berkata. King Sui mengangguk, melambaikan tangannya untuk mengambil tenda dan barang-barang lainnya. Dia naik ke naga giok putih bersama dengan Muyun Qingge, meninggalkan daerah itu. 9 benua langkah. Dia terus menggunakan 9 langkah benua. Pada saat mereka menggunakan langkah 9 benua ke-80, King Sui berhenti. Tempat ini adalah kota bawah laut. Penampilan lingkungan yang tidak nyata menyebabkan King Sui kewalahan dengan keheranan. Bahkan dunia domain samudera bisa menjadi makmur ini. Bahkan lebih dari tempat di tanah. Seolah-olah semakin dalam wilayah lautan, semakin makmur dunia. Ada jalur yang luas di sini. Banyak bangunan yang seperti istana dan hamparan benda-benda lain yang tak ada habisnya. Dampak visualnya sangat kuat. Seperti inilah rupa dunia di domain samudera. King Sui baru sadar setelah sekian lama. Dia selalu berpikir bahwa domain samudera dipenuhi dengan area terpencil, dengan hanya gua di sekitarnya dan semacamnya. Baru sekarang dia tahu dia salah, sangat salah. Saat ini, ia mendapatkan pengetahuan baru tentang dunia dalam domain air. Pemahamannya tentang lanskap sekarang lebih komprehensif daripada sebelumnya. Dunia di air bahkan lebih besar dari yang ada di darat, dan ada juga lebih banyak ras. Paling tidak, tanah di 9 benua tidak sebesar yang ada di domain lautan. Ini adalah evaluasi langsung. Bagaimanapun, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa luas tanah dari 9 benua itu, atau seberapa dalam domain lautan itu. Dia hanya sampai pada kesimpulan melalui perasaan dan kesimpulannya sendiri. Mari kita lihat sekeliling sini. Mungkin ada seseorang yang menjual bunga mudra suci di sini. King Sui memikirkannya dan berkata. Muyun Qingge tertegun sesaat sebelum dia tersenyum. Tentu saja, dia tidak percaya akan ada orang yang menjual bunga mudra suci. Mengesampingkan bahwa itu adalah barang yang sangat langka, siapa yang akan dengan murah hati menjualnya? Baik, kemana kita pergi dulu? Penginapan atau ruang pengobatan? Muyun Qingge bertanya. Ayo ke penginapan dulu, karena seharusnya ada lebih banyak berita di sana. Kami mungkin dapat mendengar beberapa informasi berguna. King Sui berkata sambil memimpin dan mencari penginapan di jalan-jalan yang lebar. Melihat ke kejauhan, ada hamparan pasar yang hidup tanpa akhir. Ada berbagai macam suku di jalanan dan banyak dari mereka yang mempertahankan ciri-ciri khusus suku mereka. Mereka yang terlihat sangat dekat dengan manusia berarti garis keturunan mereka lebih mulia atau lebih kuat. Domain Laut yang Utara. Daerah ini milik Domain Laut yang Utara. King Sui sudah mendengarnya dari beberapa percakapan di sekitarnya. Muyun Qingge berjalan sedikit di belakang King Sui saat dia melihat sekeliling. King Sui, ada penginapan di sana. Muyun Qingge melihat ke kejauhan dan berkata sambil menunjuk. King Sui telah melihat-lihat sekitarnya. Dia tidak cemas dan hanya melihat sekeliling dengan santai. Ketika dia mendengar kata-kata Muyun Qingge, dia melihat ke arah yang dia tunjuk. Penginapan malam mabuk. King Sui melihat kata-kata itu dan tidak merasa itu istimewa.
Namun, arus lalu lintas yang tiada henti sebelum penginapan menunjukkan bahwa bisnis mereka cukup baik. Gerbong di domain samudra ditarik oleh kuda laut. Mereka seperti kuda di darat, tetapi dengan 4 telapak kaki yang sangat besar. Mereka memiliki 2 tanduk di kepala mereka dan ketika mereka berlari, langkahnya sangat ringan. Mereka jauh lebih cepat dibandingkan dengan kuda yang berlari kencang di darat. Aquatix tidak akan merasakan apapun di sekitar mereka saat mereka berada di dalam air. Itu seperti ketika manusia berada di darat. Namun, di dalam air, mereka bergerak dengan gesit seperti ikan dan dimensi di mana mereka bisa bergerak lebih luas. Mereka bisa bergerak ke atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan. Di darat, manusia hanya bisa bergerak ke depan, belakang, kiri dan kanan. Ketika mereka ingin naik atau turun, mereka harus memiliki tingkat kultivasi tertentu yang memungkinkan mereka untuk terbang. Area tanah yang diambil oleh Drunken Knight Inn sangat besar. Tidak ada batasan bagi orang yang masuk atau keluar dari penginapan. Namun, ada penjaga di pintu dan sebelum masuk, seseorang harus memberi penjaga inti kristal binatang iblis. King Sui memiliki banyak inti kristal. Di ranah samudra, inti emas dan kristal merupakan eksistensi yang memiliki daya beli. Banyak binatang iblis meningkatkan budidaya mereka dengan menyerap energi di inti kristal. Perbedaan antara inti dan inti kristal adalah bahwa inti biasa memerlukan penyempurnaan dan tidak sembarang binatang iblis yang dapat menyerapnya. Namun, sebagian besar dapat menyerap inti kristal, tetapi ada beberapa batasan. Misalnya, tidak akan ada banyak efek bagi pembudidaya untuk menyerap inti kristal dari binatang iblis pada tingkat yang sama atau lebih rendah. Mereka hanya akan dapat menyerap inti kristal jika tidak kenyang sepenuhnya. Jika mereka telah mencapai kemacetan, mereka tidak akan dapat menyerapnya lagi dan harus menunggu sampai mereka menembus level baru, sebelum mereka dapat menyerap lebih banyak inti kristal untuk meningkatkan kultivasi mereka. Budidaya mereka harus distabilkan. Jika tidak, efek penyerapan akan sangat berkurang dan mereka bahkan mungkin memasuki keadaan penyimpangan Qi. Mungkin saja mereka tidak bisa menyerapnya. Bangunan di sini tidak terlalu tinggi dan tidak dibangun bersama. Bisa jadi karena mereka punya banyak lahan. Kebanyakan bangunan tingginya sekitar 6 lantai. Ada orang-orang yang berjaga di setiap tangga dan untuk naik 1 lantai lebih tinggi, seseorang harus membayar inti kristal binatang iblis. Tentu saja, makanan dan anggur akan dikenakan biaya secara terpisah. Selain itu, ada juga wanita dengan pakaian terbuka dan sosok bertubuh bagus yang bergerak-gerak, memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Rumah pelacuran adalah pemandangan umum baik di darat maupun di air. Selain itu, kebanyakan orang yang dapat menjalankan layanan semacam itu harus memiliki tingkat kultivasi tertentu. Muyun Qingge tampaknya memperlakukan ini sebagai pemandangan umum dan mengikuti King Sui. "Hai, Tuan, apakah Anda di sini untuk mencari makan atau untuk akomodasi?" Suara lembut dan malu-malu terdengar. Seorang wanita menawan berjalan. Dia tinggi dan berperawakan baik. Saat dia berjalan, 2 bola di dadanya terus bergoyang, seolah-olah itu adalah sepasang kelinci kecil yang ceria. King Sui merasakan aura wanita itu. Dia tidak kuat. Tentu saja, ini dari sudut pandangnya. Untuk makanan, King Sui tersenyum dan berkata, wanita itu adalah seorang pemimpin tim dan seorang pelayan. Dia juga eksistensi yang mirip dengan penjaga bordil. Para pelacur di tempat ini sebagian besar berada di bawah kekuasaannya. "Tuan, silakan lewat sini. Istrimu sangat cantik. Sepertinya Anda tidak akan menyukai wanita kami di sini." Wanita itu tersenyum dan berkata saat mereka berjalan. Para wanita di lingkungan seperti itu sangat terbuka dan cenderung terdengar tangguh juga. Mereka merasa seperti inilah dunia ini. Ini adalah dunia di wilayah samudra. Sangat umum bagi pria yang kuat untuk membawa seorang wanita ke sini untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, kata-katanya tidak terlalu mengherankan. Ketika Muyun Qingge mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia adalah istri King Sui, dia tanpa sadar melihat ke arah King Sui.
Dia memasang ekspresi tenang dan tidak menjelaskan apapun. Memang benar bahwa mereka tidak perlu menjelaskan hal-hal seperti itu. Tidak ada kursi di dekat jendela dan karenanya, mereka menemukan kursi yang sedikit lebih tenang. Mereka memesan beberapa hidangan dengan santai. Lagi pula, uang bukanlah masalah dan mereka tidak ada di sini untuk makan. Ada banyak orang di sekitarnya. Meskipun tempat ini adalah kelas yang sangat tinggi, namun tetap sangat ramai. Mereka yang tidak ingin berada dalam kesibukan dapat menemukan kamar mereka sendiri. Mereka yang menginap di sini semuanya menikmati suasana yang hidup. Alasan King Sui datang ke sini adalah untuk menemukan beberapa informasi berguna. Tentu saja, itulah mengapa mereka makan di aula yang ramai. Paul Xiong, pernahkah kamu mendengar berita baru-baru ini? Seorang pria paruh baya melihat ke arah pria bertampang kekar dan berkata. King Sui menyapu pandangannya ke arah mereka dan hanya dengan pandangan sekilas pada aura orang itu, King Sui tahu bahwa dia sangat kuat. Itu juga karena itu dia melihat-lihat. Berita apa? Pria bertubuh kekar itu meletakkan sumpitnya dan bertanya kepada pria yang duduk di seberangnya. Ada 3 pria lain di meja yang sama dan mereka juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mendengar bahwa Istana Utara dan Istana Setan Laut akan bertarung habis-habisan. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, mereka akan bertengkar. Pria bernama Old Xiong bertanya, bingung. Beritanya sangat bisa diandalkan, kata pria itu dengan serius. King Sui memikirkannya. Istana Setan Laut, wilayah laut yang utara. Daerah ini seharusnya menjadi wilayah laut yang utara dan Istana yang Utara harus menjadi otoritas di daerah ini. Bagaimana dengan Istana Setan Laut? Apakah mereka berasal dari daerah ini atau berasal dari daerah yang lebih dalam? Mengapa Istana Setan Laut datang ke tempat yang sangat jauh untuk melawan Istana yang Utara? Paul Xiong memandang pria itu, merasa sangat tersesat. Pada saat King Sui mendengar Ocean Demon Palace disebutkan, dia juga mulai menjadi serius. 10 Ocean Demons yang pergi berburu harta karun bersama mereka semuanya mati. Namun, waktu untuk berburu harta karun belum berakhir. Oleh karena itu, secara logis, Istana Setan Laut seharusnya tidak menyadari bahwa mereka semua telah mati untuk saat ini. Kecuali jika mereka memiliki kemampuan telepati yang unik. Tapi sekarang, banyak hal masih belum diketahui. King Sui sangat ingin melihat alasan kemunculan Istana Setan Laut kali ini. Untuk apa? Ada yang bilang itu untuk harta karun, ada yang bilang itu untuk daerah sekitar domain laut yang utara. Tapi ternyata, sumber yang lebih akurat mengatakan bahwa itu untuk wanita. Pria paruh baya itu sepertinya menurunkan suaranya. Wanita. Wanita macam apa dia untuk diperjuangkan oleh Istana Setan Laut dan Istana yang Utara? Paul Xiong berkata dengan nada bingung. Ya, penguasa Istana yang Utara menikahi seorang wanita. Tetapi pada saat yang sama, Raja Istana Setan Laut juga mengagumi wanita yang sama. Oleh karena itu, dia meminta penguasa Istana yang Utara untuk menyerahkannya. Istana Setan Laut tidak berharap Istana yang Utara bertentangan dengan keinginan mereka karena betapa kuatnya mereka. Tapi yang mengejutkan mereka, Istana yang Utara membantai perwakilan Istana Setan Laut tanpa ragu-ragu. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya karena mereka kuat. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Istana yang Utara adalah sasaran empuk, dengan siapa mereka bisa main-main? Xiong tua tampak sangat bahagia saat dia mengatakan semua ini. King Sui juga tertegun dan melihat ke arah Muyun Qingge, wanita macam apa dia untuk dapat memulai perang antara dua pihak. Apa yang salah? Mungkinkah Anda berencana untuk terlibat dalam hal ini juga? Muyun Qingge menatap King Sui dengan tatapan penasaran. King Sui terdiam dan kembali menatapnya. Jika saya benar-benar ingin melibatkan diri, saya tidak akan menjauh dari itu. Muyun Qingge sejenak terpana dengan apa yang dia katakan. Dia tersipu saat dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan tetap diam.
Bahkan dia tidak yakin mengapa dia mengatakannya sendiri. Saat dia mulai merenungkannya, dia mulai menyadari bahwa dia sebenarnya merasa cukup santai ketika dia berada di sekitar pria ini. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Berpikir sampai saat ini, dia mulai tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan fakta bahwa dia pernah melihatnya telanjang sebelumnya? Sepertinya dia juga tidak terlalu membencinya. Sebelum dia mulai merenungkannya, dia tidak terlalu melihatnya sebagai masalah. Tapi sekarang, saat dia berpikir lebih dalam, dia mulai merasa gugup. Dia merasa agak bertentangan. Dia mulai berpikir bahwa Luo Qingcheng juga menunjukkan minat pada pria ini. Dan juga Qing Hanye. Setiap wanita ini adalah wanita cantik yang turun dari surga. Namun, mereka semua menyukai pria yang sama. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan sekali lagi memeriksa pria yang menurutnya harus dianggap dewasa. Adapun penampilannya, dia harus cukup baik. Tidak ada tanda arogansi atau ketidaksabaran. Dia kadang-kadang bertindak serius, dia juga sangat memanjakan wanitanya. Dia pria yang baik, dan dia juga mampu. Apakah saya tampan? King Sui tersenyum dan menatap Mu Yun Qingge. Dia tersipu ketika dia menyadari bahwa dia dilihat oleh King Sui dan melotot padanya. Tidak. Wanita yang rendah hati masih memiliki penampilan yang sangat bagus. King Sui memeriksanya. Wajahnya yang tanpa celah, tubuh langsing, leher seputih salju, membentang hingga ke kakinya, dada tegaknya yang mendorong pakaian di sekitar dadanya hingga keluar. King Sui mulai sedikit bersemangat mencari pada semua ini. Sudah ada wanita tanpa celah di sisinya selama ini, namun dia tidak bergerak sampai sekarang. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengagumi dirinya sendiri atas apa yang dia lakukan. Pihak lawan tidak secara tepat mengatakan bahwa itu untuk wanita itu, juga tidak menyangkut King Sui. Lagi pula, apapun alasannya, itu tetap bukan urusannya. Masalah sebenarnya yang dikhawatirkan King Sui adalah siapa sebenarnya yang akan muncul sebagai pemenang di antara kedua sisi ini. Kekuatan King Sui saat ini sangat menakutkan. Menambahkannya dengan peningkatan gambar Yin Yang, dia tidak lagi khawatir tentang istana setan laut. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih menyimpan dendam terhadap mereka, terutama cabang yang dipimpin oleh Yan Clan. Setelah menerima beberapa berita dari penduduk setempat, mereka menemukan bahwa penguasa istana setan laut yang berencana untuk merebut wanita tuan istana yang utara adalah orang dari klan Yan. Dia kemungkinan adalah ayah dari Yan Ziyun, Yan Yujiang. King Sui yang mengetahui tentang ini tidak mengungkapkan banyak minat. Ia berencana melanjutkan perjalanannya setelah beristirahat sejenak. Untuk saat ini, yang paling penting, mereka harus berangkat ke Gua Suara Laut Suci. Adapun perselisihan antara dua faksi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, dia masih berharap istana yang utara menang, karena Yan Ziyun, King Sui tidak memiliki banyak perasaan baik tentang istana setan laut. King Sui, haruskah kita pergi dan melihat situasinya? Mu Yun Qingge berkata sambil makan sesuatu. Lupakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, King Sui mengambil mangkuk dan menyesap sup terakhir sebelum selesai. Mu Yun Qingge mengangguk. Dengan sangat cepat, keduanya selesai dan pergi. Meskipun tidak ada berita besar yang terdengar, bisa dirasakan bahwa istana setan laut memiliki reputasi yang buruk. Selanjutnya, tampaknya istana yang utara juga tidak takut pada mereka. Musuh dari musuh adalah seorang teman. Oleh karena itu, King Sui berencana untuk berkomunikasi lebih banyak dengan istana yang utara lain kali ketika dia bebas. Akan lebih bagus jika mereka bisa menghadapi Ocean Demons bersama-sama. Saat ini, King Sui merasa bahwa istana yang utara sedikit lebih lemah dari istana setan laut. Hanya cabang yang dipimpin oleh klan Yan bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani. King Sui dan Mu Yun Qingge mengendarai naga giok putih dan segera pergi. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka hanya berhasil melihat pemandangan di bawah sebentar sebelum menghilang seketika.
Setelah 15 menit, King Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Demikian pula, Muyun Qingge juga melihat ke arah itu. Alasannya adalah di kejauhan sebenarnya berdiri sekitar 10 prajurit. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Segera, King Sui sudah bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka adalah suku setan laut. Ada sekitar 10 Ocean Demons. King Sui kemudian mulai bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini dan datang untuk berasumsi bahwa mereka mungkin ada di sini untuk menunggu penguasa istana yang utara. Sebelumnya, dia telah mendengar rumor bahwa mereka ingin bertempur. King Sui kemudian tersenyum pada Muyun Qingge, "Ayo pergi dan cobalah untuk tidak mencari masalah dengan mereka." "Iya, siapa itu? Hentikan langkahmu." Baik King Sui dan naga giok putih sedikit bergerak sedikit lebih tinggi dengan maksud untuk melewati mereka dari atas. Namun, yang mengejutkannya, bahkan sebelum mereka berhasil melakukannya, orang-orang sudah mulai meneriaki mereka. King Sui menjadi sedikit kesal. Meskipun dia tidak ingin mencari masalah, lawan malah melakukannya. Mereka pasti benar-benar bebas atau mungkin juga sedang dalam suasana hati yang buruk. Mungkinkah karena dia mencoba terbang di atas mereka? Apa yang harus kita lakukan? Muyun Qingge bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, mari kita lihat apa yang mereka inginkan dari kita dulu. King Sui menjawab. Setelah itu, dia perlahan berhenti dan mulai melihat ke sisi yang berlawanan. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya. Dia terlihat sangat tampan. Segera setelah itu, King Sui memperhatikan bahwa dia terlihat mirip dengan Yan Ziyun. Satu-satunya perbedaan adalah pria di depannya sekarang terlihat sedikit lebih dewasa. Dia memiliki lebih banyak karisma dan juga sepasang mata yang jernih namun dalam. Dia dilengkapi dengan pesona yang seharusnya dimiliki pria. Suku Iblis. Mereka memang tidak menodai nama mereka sebagai suku iblis, dibandingkan dengan transseksual dari inkarnasi sebelumnya. Mereka terlihat jauh lebih baik. Adakah yang Anda inginkan dari kami sehingga Anda menghentikan kami di jalan kami? King Sui tidak terlihat bagus. Dia bersuara dan menanyai mereka. Namun, pria di seberangnya bahkan tidak repot-repot menatapnya. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya ke Muyun Qingge. Ekspresi serakah melintas di matanya. King Sui mengawasinya. Dia tidak bisa menahan nafas. Seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak. Putranya mati untuk seorang wanita, dan demikian pula, ayahnya juga mulai menggertak dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, itu adalah wanita yang sama yang dipuja putranya. Izinkan saya mengulangi ini sekali lagi, siapa kamu? Mengapa Anda tidak mengambil giliran saat melihat kami, tetapi memilih terbang di atas kami? Pria itu hanya melihat King Sui sekarang dan bertanya dengan nada tidak puas. Beginilah cara kerja di seluruh benua. Prajurit tidak akan kehilangan harga diri mereka bahkan jika kekuatan mereka lebih lemah dari lawan mereka. Sebelum ditentukan pihak mana yang lebih kuat, prajurit tidak akan ingin mengambil rute alternatif atau terbang di bawah lawan karena akan dianggap menghina diri mereka sendiri. King Sui hanya ingat sekarang bahwa dia hanya berpikir bahwa dia perlu terbang di atas mereka, tetapi lupa bahwa mereka juga akan enggan melihatnya terbang melewati mereka dari atas. Mengapa Anda tidak mengambil jalan alternatif? Selama ini, King Sui tidak pernah merasa nyaman dengan istana setan laut. Sekarang, semakin parah setelah dia melihat sikap dan kata-kata sombong dari mereka. Dia tidak lagi harus takut pada mereka sekarang, jadi dia tidak perlu menanggung semua dendam ini di dalam dirinya. Dia tidak repot-repot menjelaskan mengapa dia ingin terbang di atas lawan, dia juga tidak menyangkal rencananya untuk melakukan itu. Dia hanya menanyai mereka kembali mengapa dia perlu mengambil jalan memutar. Tentu saja, dengan pemahamannya sekarang terhadap istana setan laut, dia juga tahu apa yang akan mereka katakan. Seperti yang dikatakan King Sui, pria paruh baya yang memimpin kelompok itu bertanya dengan senyuman yang dingin dan menghina, "Mengapa kamu ingin meneruskan kami langsung? Jika Anda mengambil jalan alternatif, setidaknya Anda akan hidup, jika Anda melewatinya, Anda akan mati."
Katakan padaku, apakah kamu ingin mengambil jalan lain? Tetapi bahkan jika Anda ingin mengambilnya sekarang, Anda tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saat melihat King Sui, Yan Yujiang tidak pernah memperhatikannya. Sebaliknya, dia lebih fokus pada Muyun Qingge. Dia segera mengungkapkan keserakahan di matanya tanpa keraguan sedikit pun. King Sui bingung. Berbicara secara logis, dengan tingkat kultivasi Yan Yujiang saat ini, dia seharusnya tidak terlalu dangkal. Bahkan jika dia benar-benar menyembunyikan niat ini jauh di dalam hatinya, tidak mungkin dia akan mengungkapkannya dengan begitu jelas melalui ekspresinya. King Sui tidak tahu bahwa mayoritas setan laut semuanya seperti itu. Mereka paling menghargai kekuatan. Bagi mereka, hanya yang kuat yang akan hidup dan yang lemah melayani tujuan untuk diberi makan kepada yang kuat. Ini adalah cara termudah bagi mereka untuk mendemonstrasikan kekuatan mereka. Karena saya kuat, saya bisa mendominasi Anda. Ada hal penting yang perlu saya lakukan. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Tolong, beri jalan. King Sui tidak bisa repot-repot membuang waktunya untuk mereka. Karena mereka ingin bertindak seperti ini, dia merasa sebaiknya dia melawan mereka. Dia belum menguji kekuatannya sejak itu meningkat. Dasar bocah tak terkendali. Biarkan saya melihat Anda terbuat dari apa. Yan Yujiang segera menyerang King Sui pada saat dia selesai berbicara. King Sui menyipitkan matanya. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat sampai ke puncaknya. Dia memiringkan tubuhnya dan segera melemparkan dirinya ke depan. Golden Battle Halberd segera didorong ke depan dengan kekuatan yang cukup untuk membelah seluruh gunung. Beng! Sebuah ledakan keras datang. Segala sesuatu di sekitarnya hancur dengan hanya tersisa kawah yang dalam di tengahnya. Kekuatan Ki tersebar di seluruh sekitarnya, membentuk riak di udara. King Sui mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia tidak tahu apakah lawannya sudah habis-habisan. Tapi saat bertarung melawannya, dia bahkan tidak mundur satu langkah pun sementara lawannya terlempar sangat jauh ke belakang. Istana Setan Lautan Klan Yan hanyalah salah satu cabang dari seluruh istana setan laut. Meskipun demikian, itu masih tidak menghentikan King Sui untuk merasa senang. Ini karena sebelum ini, cabang lain dari Ocean Demon Palace bukanlah kekuatan yang bisa dia tangani sendiri. Tapi sekarang, semuanya tidak lagi sama. Yan Yujiang memandang King Sui dengan tidak percaya. Tidak disangka bahwa pemuda seperti itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia belum keluar semua dan bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan melawannya untuk hasil imbang. Faktanya, dia juga tidak yakin apakah King Sui memiliki lebih banyak kartu as tersembunyi. Sesaat, dia merasa seolah-olah menumpahkan botol dengan 5 jenis rasa. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat kesal. Itu adalah dampak yang menurutnya tidak dapat diterima. Ini mirip dengan orang dewasa yang dikalahkan oleh seorang anak yang belajar di taman kanak-kanak. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain muncul. Ada sekitar 10 dari mereka, seperti Ocean Demon Palace. Tanpa banyak berpikir, King Sui sudah tahu bahwa mereka harus menjadi anggota istana yang utara. Pemimpinnya adalah pria yang cerdas dan tampan. Dibandingkan dengan Yan Yujiang, dia terlihat sedikit lebih kejam. Dia memiliki sosok yang tinggi dan tegak. Kedua matanya cerah dan mendominasi. Melihat pemandangan seperti itu, pria itu menganggukkan kepalanya terlebih dahulu pada King Sui dan Muyun Qingge sebelum membuka mulutnya pada Yan Yujiang. Mengapa kamu tampak begitu dipukuli? Dia tidak repot-repot menyembunyikan niatnya untuk mengejek Yan Yujiang sama sekali. Dari ini, King Sui secara kasar dapat mengatakan bahwa dia telah melihat pertarungan mereka. Jika tidak, dia tidak akan mengangguk pada King Sui. Ini adalah tanda untuk mengungkapkan keramahan terhadapnya. Yang Ken, untuk apa kau mencoba bersikap sombong? Hari ini, kalian semua akan mati. Yan Yujiang menenangkan dirinya dan berkata. Dibandingkan sebelumnya, dia terdengar jauh lebih suram. Di matanya yang kelelahan menyembunyikan cahaya yang sangat ganas. King Sui menjadi sedikit kesal. Awalnya,
dia tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak masalah baginya pihak mana yang terbunuh. Tapi sayangnya, dia baru saja terseret ke dalam kekacauan. Masih sulit untuk mengatakan siapa sebenarnya yang akan mati di sini. Yang Ken berkata, berlawanan dengan Yan Yujiang, dia tampak jauh lebih santai. Ayo, karena ini di antara kita berdua, ayo kita pergi. Siapapun yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan Sueji. Yan Yujiang berkata dengan nada serius dengan matanya tertuju pada Yang Ken. Sampai sekarang, King Sui sudah berhenti berbicara. Yan Ziyu memang anak dari Yan Yujiang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, King Sui merasa bahwa apa yang baru saja dikatakan Yan Yujiang sangat bodoh. Dari sudut pandangnya, seolah-olah dia melihat harta karun seseorang, lalu maju begitu saja dan berteriak, "Ini, mari kita bertaruh. Jika kamu kalah, aku bisa mendapatkan hartamu." Sebenarnya, itu juga tidak sebodoh itu. Beginilah cara dunia bekerja. Ini seperti yang Ken saat ini, meskipun dia mungkin sedikit marah ketika dia mendengar bahwa, bagaimanapun, wanita itu sudah menjadi miliknya, tetapi semuanya ditentukan oleh kekuatan. Ini adalah fenomena yang biasa. Karena mereka berdua memandang wanita yang sama, wajar bagi mereka untuk memperebutkannya. Hanya saja selama proses berlangsung, orang yang seharusnya terlibat di dalamnya, Sueji, tidak memiliki hak untuk berbicara untuk dirinya sendiri. Ini, di satu sisi, juga merupakan takdir yang cukup menyedihkan. Sebelum Yang Ken dapat berbicara, Yan Yujiang sudah melanjutkan dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu takut? Apakah Anda menganggap diri Anda seorang pria?" Yan Yujiang tahu lebih dari siapapun bahwa dia tidak boleh membiarkan kedua belah pihak bekerja sama. Jika itu terjadi, kecelakaan mungkin benar-benar menimpanya. Dia sadar bahwa Yang Ken tidak bisa mengalahkannya. Jika dia merawatnya terlebih dahulu, istana yang utara tidak akan lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Jika itu terjadi, dia akan punya waktu untuk berurusan dengan pemuda ini dengan sekuat tenaga. Yang dia inginkan justru memaksa Yang Ken terpojok. Dia memanipulasi Yang Ken di depan semua orang dari istana yang utara. Menimbang bahwa dia meremehkan kejantanannya, yang bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh siapapun. "Baiklah, saya akan menyetujui kondisi Anda." Yang Ken mengatupkan giginya dan berkata. Yan Yujiang mengungkapkan senyum di wajahnya dan segera menyerbu ke arah Yang Ken. Senjata yang menyerupai garpu muncul entah dari mana di tangannya. Seluruh tubuh garpu itu dipenuhi cahaya putih keperakan. Yan Yujiang telah merencanakan plotnya dengan sangat baik. Begitu Yang Ken menyetujuinya, dia tidak sabar untuk memusnahkan Yang Ken. Yang Ken juga tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Dia menyapa Yan Yujiang kembali dengan tombak besarnya. Panjang tombak itu sekitar 2 kaki. Itu memiliki ketebalan lengan dan penuh dengan aura yang mendominasi. Dari semua jenis senjata yang berbeda, tombak bisa dianggap sebagai tiran, sedangkan pedang bisa dianggap sebagai yang memiliki sejarah terpanjang. Sebenarnya, jalur yang diambil tombak pertempuran emas King Sui juga merupakan jalur tombak dan itu bahkan lebih tirani daripada tombak biasa. Ini bukan pertama kalinya King Sui melihat senjata yang menyerupai garpu. Dari sudut pandangnya, jenis senjata ini dianggap salah satu jenis paling jelek. Meski begitu, itu pasti di depan banyak senjata dalam hal kegunaannya. Serangannya tajam. Ia bisa menangkis senjata lawannya dengan gerakan tajam juga. Kadang-kadang, bahkan mungkin memberi pemiliknya kesempatan untuk mengambil kendali atas senjata lawan. Beng, duar-duar-duar, booming. Pertempuran itu berlangsung dengan sangat cepat. Setelah hanya beberapa putaran, King Sui dapat melihat jarak antara Yang Ken dan kekuatan Yan Yujiang. Setelah beberapa saat berlalu, Yang Ken sudah menunjukkan bahwa dia dirugikan. Meski begitu, dia masih bisa bertahan beberapa saat dalam pertempuran. Jiwa tombak naga. Setelah teriakan naga bernada rendah, tombak panjang Yang Ken tampak seperti hidup kembali. Dari sudut pandang King Sui,
Sepertinya itu telah bersatu dengan Yang Ken dan memberikan aura tirani, kuat namun dingin. Di atas semua itu, kekuatan jiwa yang kuat bisa dirasakan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.